Taala. Pada kesempatan ini saya diamanahi untuk mengisi materi tentang akidah. Saya mau menyampaikan dulu program akidah kita kurang lebih seperti ini. Ya, nah, kurang lebih akidah kita seperti ini Pak ya, apanya rangkanya. Walau nanti mungkin ada perbaikan-perbaikan sedikit, tetapi kurang lebih rangkanya seperti ini, silabusnya seperti ini. Semoga nanti kajian-kajian yang 8 tema ini meningkatkan atau memperbaiki pemahaman kita. Nah, baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang makna dan fungsi akidah. Ya, bisa dilihat ya Pak ya? Bisa, Ustaz. Oke, siap. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah menyampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Hakikat daripada Islam itu adalah al-iman wal amal. Ya. Al-iman wal amal. Artinya tidak ada Islam kalau tidak ada iman dan amal. Dan tidak ada iman kalau tidak ada amal. Dan tidak dikatakan iman kalau tidak ada amal, atau tidak dikatakan amal kalau tidak dilandaskan dengan iman. Sehingga cermin atau bukti keislaman seorang itu ya, wajib dengan dua perkara ini. Yang pertama iman, dan yang kedua ada realisasinya. Dalam kehidupan sehari-hari yang namanya itu adalah amal, yaitu amal soleh, sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Iman menjadi gambaran akidah, sebagai pondasi yang dibangun di atasnya syariah, dan terpancar darinya cabang-cabangnya. Artinya, iman yang menjadi pondasi yang dibangun di atasnya amal, benar-benar harus diperhatikan seorang muslim. Makanya kalau kita merujuk pada arkanul Islam, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arkan itu bukan asas Bapak Ibu, ya. Arkan itu bukan asas. Tapi kalau kita bilang rukun, rukun itu pancang. Rukun itu pancang. Jadi arkanul Islam, pancang-pancang Islam. Kalau kita mau bangun rumah, maka ada pondasi, ya, ada asas, juga ada tiang yang kita bangun. Maka tiang-tiang di situ dinamakan rukun. Asasnya adalah iman, ya, sehingga hadirnya syariat Islam tidak akan memiliki efek yang begitu kuat kalau iman seorang ini ya lemah, kurang, ataupun tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, amal adalah gambaran dari syariah, serta menjadi cabang yang termasuk bagian dari iman dan akidah. Artinya ada pancaran daripada amal itu, dan syariah itu adalah pancaran dari iman dan akidah. Kemudian adapun iman dan amal atau akidah dan syariah sangat berkaitan satu dengan yang lain. Seperti keterkaitan buah dengan pohon. Ya. As-samarat bil ashjar. Wa
tarabut bainal musabbab wal sabab. Adanya keterkaitan akibat dengan sebab. Dan adanya keterkaitan akhir dengan awal. Atas dasar keterkaitan yang erat ini, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hubungannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, amanu, iman, wa amilus solihat, dan adanya amal soleh di sana. Tidak dikatakan wa basyiril ladzina amanu annalahum atau wa basyiril ladzina amilu annalahum, tetapi adanya ataf, ya, keterkaitan ini tidak bisa dipisahkan. Dalam ayat kedua Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 97. Dan barang siapa yang beramal soleh min dzakarin aw unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dengan landasan dia beriman, amalnya didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik sampai akhir ayat. Ayat yang ketiga, surah Maryam ayat 96. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wuddah. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan untuk mereka, yang maha pengasih, akan menjadikan untuk mereka wudda. Wudda itu rasa cinta dalam hati mereka. Tetapi syaratnya ada iman dan amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau landasan iman hilang, tinggal amal, maka tidak ada bedanya. Amalan itu seperti amalannya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, tidak akan beda. Oleh karena itu sering sekali, ya, para ulama menyampaikan bahwa kekuatan iman itu menentukan amal itu besar atau kecilnya. Ya. Kekuatan iman itu akan semakin menunjukkan seseorang itu mampu nggak dia untuk mengemban amal yang lebih besar. Maka sering sekali kita akan melihat atau mungkin juga kita menyadari ketika iman kita menurun, ya, iman kita menurun, lihat amal kita. Ketika iman kita meningkat, perhatian amal kita. Sejalan meningkatnya iman, amal juga meningkat. Sejalan menurunnya iman, juga menurun yang namanya itu amal kita. Nah, ini penting kita perhatikan, dan pelajaran ini atau kajian ini penting kita perhatikan karena sangat terkait dengan amal soleh yang akan kita kerjakan kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik secara istilah, akidah adalah sesuatu yang di mana hati seorang terikat dengannya. Dan dia berupaya selalu bersama sesuatu yang mengikatnya tersebut. Bahkan dia menjadikan sesuatu yang mengikatnya itu sebagai agama dan mazhab cara hidup. Nah, di mana hatinya tidak digoyahkan, tidak dilakukan dengan hal tersebut. Akal dan batinnya bersatu dengan apa yang mengikatnya itu. Nah, dengan mana lain bahwa akidah itu adanya keyakinan, namanya al-iman, yang kuat yang dibuktikan dengan bersatunya niat al-qasdu dengan perkataan al-qaul dan perbuatan al-amal serta adanya tujuan yang mau dicapai daripada hal tersebut. Oleh karena itu, akidah ini ada akidah yang fasidah. Ya, ada akidah yang rusak, ada akidah yang sahih. Ya, ada akidah al-fasidah, ada akidah as-sahihah.
yang benar dan yang rusak. Mi, tolong suaranya Mi. Akidah yang benar adalah akidah dikatakan benar karena adanya dalil dan petunjuk akan hal tersebut. Nah, seperti keyakinan seorang mukmin terhadap keesaan Allah dengan sifat-sifatnya dan hal-hal yang wajib atas Allah Subhanahu wa taala. Didukung dengan keyakinan mereka tentang batilnya menyamakan Allah dengan selainnya. Padahal yang telah menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap yang berseberangan dengan yang hak adalah batil. Karena adanya dalil tentang hal tersebut juga. Artinya yang akidah yang batil ini juga, yang fasidah ini juga, ada dalil yang menerangkan bahwasanya dia adalah akidah yang tidak benar. Seperti kebatilan akidah orang Nasrani yang meyakini bahwa Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Ya, dalam surah At-Taubah Allah berfirman, "Wa qalatin Nasara Al-Masih ibn Allah." Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu adalah anak Allah. Juga sebagaimana orang atau yang mengatakan bahwasanya adanya trinitas, ya, adanya Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Roh Kudus itu. Atau seperti keyakinan orang musyrik, ya, yang mereka menganggap bahwasanya patung-patung itu sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak bernama Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Tuhan. Nah, maka akidah yang mau kita sampaikan atau akidah yang mau kita titik beratkan pembahasannya dalam kelas akidah ini adalah al-aqidatu al-islamiyah, yaitu akidah Islamiyah. Karena banyak akidah-akidah di luar sana dan kita fokus pada akidah Islamiyah karena akidah Islamiyah ini ya sesuai dengan namanya Islam adalah akidah yang memang harus kita dalami dan kita pelajari secara individual. Nah, maka akidah Islamiyah ini yaitu akidah yang berdiri di atas fondasi Islam yang fondasinya itu dari Al-Quran, As-Sunnah atau ijma para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka dulu belajar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi fondasi dasar akidah Islamiyah. Apa saja akidah Islamiyah itu? Yaitu beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Yaitu dan kemudian malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, qada dan qadarnya, beriman kepada kitabnya, serta apa yang terkandung di dalamnya, beriman terhadap segala apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mentaati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini akidah Islamiyah ini yang kita maksudkan akidah sahihah, akidah yang benar. Ketika salah satu fondasi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, qada dan qadarnya, memberikan kepada kitabnya serta apa yang terkandung dalamnya, beriman kepada Rasulullah serta apa yang Rasul sabdakan, ini ada yang pincang satu, maka akidah Islamiyahnya dikatakan rusak atau bahkan batal. Karena tidak bisa dipisahkan ini. Ya. Secara singkat, akidah Islamiyah itu adalah percaya dengan yang gaib, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah sesuai yang disyariatkan, dan yakin akan kebatilan kufur, syirik, serta perbuatan bid'ah, dan mengatakan saya jauh dari perbuatan hal tersebut. Serta yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan akidah Islamiyah. Selanjutnya kita berbicara tentang cakupan akidah Islamiyah. Apa saja hal-hal
hal yang termasuk dalam akidah Islamiyah ini. Akidah Islamiyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, kewajiban mentauhidkan dan mensucikan Allah dari segala yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, ya. Mentauhidkan Allah dalam ibadah, dalam segala ucapan, perbuatan, dan mensucikan Allah dari segala yang tidak layak disematkan kepada Allah. Ya, seperti mungkin kita sering mendengar ada orang yang lama berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya ya, kita yakin tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya adalah bahwa doa itu sedang dipending, ya, menunggu waktu yang tepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu yang yang berdoa kemudian merasa doa itu tidak dikabulkan dan mereka stres, frustasi sampai mengatakan, di mana keadilanmu wahai Allah? Engkau nggak adil ya Allah. Nah ini nggak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Begitu juga ketika ada orang berbicara, ya, dia berbicara tentang orang lain, orang yang dibicarakannya ini dipuji-pujinya, ya, disanjung-sanjungnya, sampai dia mengatakan seperti inilah Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena dunia dan seisinya ini ada ulama, ya, ada umarah, ada orang-orang soleh, ada orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang istiqomah dengan ketakwaannya. Semua itu baru mencakup, ya, satu rahmat Allah dari 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, baru mencakup satu rahmat Allah dari 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala kasih rahmat yang kedua, kasih rahmat yang ketiga, kasih rahmat yang keempat, yang kelima sampai 50. Kalau satu saja kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencukupi untuk kita, apalagi kalau Allah turunkan rahmat Allah dengan sempurna. Maka kita tidak boleh mengatakan, wah itu dia itu seperti ini, seperti Allah Subhanahu wa taala juga yang Maha Rahim. Nggak boleh. Ya, nggak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akidah Islamiyah ini juga mencakup berpegang teguh terhadap rukun Islam, ya, arkanul Islam, dan hakikat iman dan ihsan. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada hadis yang kedua dari Arba'in Nawawiyah tentang rukun Islam, iman, Islam dan ihsan. Yang ketiga, meyakini tentang nubuwah, wal kitab, berita kenabian dan kitab, yaitu Rasulullah SAW dan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Yang keempat, meyakini hari akhir dan seluruh perkara yang gaib, mahsyar, barzakh, kemudian hisab, kemudian hari sirat dan lain sebagainya. Yakin kita. Ya. Dan tidak sekedar yakin, kita juga berupaya untuk menyiapkan, ya, agar menghadapi hari-hari tersebut dengan keadaan yang terbaik. Yang kelima, menunjukkan al-wala, loyalitas atau dukungan, dan al-bara, anti loyalitas atau penolakan terhadap setiap orang yang berseberangan dengan akidah Islamiyah. Apalagi plus sudah menolak, juga menunjukkan permusuhannya kepada mereka. Kita harus menunjukkan al-wala wal bara, ya, adanya loyalitas dan dukungan kita, atau al-bara, anti loyalitas. Kemudian melaksanakan kewajiban sesuai yang dicontohkan. Jangan sampai ada seorang mukmin
yang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbuatannya berseberangan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini tidak boleh, harus sesuai. Oleh karena itu, yang ketujuh, ya adanya sabat, ya komitmen untuk menegakkan syariat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini penting kita perhatikan. Kenapa? Inilah yang yang dimaksud akidah Islamiyah atau cakupan akidah Islamiyah yang menjadi payung akidah tersebut. Kalau salah satunya kurang, maka dipertanyakan akidah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berbicara tentang makna akidah. Ya, kita sampaikan juga komponen-komponen dan juga cakupan-cakupan. Sekarang kita lihat fungsi akidah. Al-fawaid min dirasatil akidah. Fungsi apa saja yang kita dapatkan kalau kita belajar akidah ini? Yang pertama, yang mau saya tekankan bahwasanya fungsi ini akan kita pahami dengan baik, ya, kalau kita mengatakan untuk apa belajar akidah. Nah, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk apa kita belajar akidah? Maka kita belajar akidah. Tujuannya adalah yang pertama untuk menguatkan iman. Taqwiyatul iman. Ya. Dalam kitabnya Syekh Said Sabiq menyampaikan hal-hal ini. Ya, ketika seorang menggunakan akalnya, ya, menggunakan nuraninya, dan dia melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang al-his al-qawiyah, yaitu perasaan yang kuat yang membuat atau menjadikan hati kita semakin kuat. Dan kekuatan ini bukan kekuatan yang datang begitu saja. Tidak akan mungkin datang kekuatan iman itu kecuali jika seseorang berupaya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam beberapa ayat dan dalam beberapa surah, seperti dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa, wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mawtiha, wa basa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabi wa sakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun." Karena Allah katakan sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, dan bahtera atau kapal yang berlayar di atas laut. Begitu juga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk manusia dari kemudahan. Turunnya hujan yang menumbuhkan tanaman dan memberikan makan binatang melata, semuanya itu ayat-ayat sangat besar Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Liqaumi ya'qilun, bagi orang yang menggunakan akal. Karena memang fungsi akidah ini yaitu bagaimana dengan belajar akidah ini kita mampu untuk melihat Allah dalam setiap fenomena alam. Ya, dalam setiap kehidupan kita mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada taqwiyatul iman. Yang kedua, perbaikan dalam ibadah. Ya, melalui kuatnya iman kita ini akan hadir tashih fil ibadah. Ya, perbaikan dalam ibadah kita. Kenapa? Karena sangat erat sekali kaitannya antara kekuatan iman dengan ibadah. Naiknya iman, naik ibadah. Turunnya iman, kurangnya iman, turun ibadah kita. Dan tadi saya katakan, saya yakin kita pernah merasakan momen-momen tersebut. Ya. Bukan karena kita itu kekurangan harta, Bapak Ibu sekalian. Bukan karena kita itu sedang sakit, sedang sehat, bukan Bapak Ibu sekalian.
Bukan karena ekonomi kita melemah, bukan Bapak Ibu sekalian. Ya, kekuatan atau perbaikan dalam ibadah itu tidak ada hubungannya dengan semua. Tapi ada dalam hal keimanan itu. Yang ketiga, faidah atau fungsi dari mempelajari akidah ini juga adalah tahdzibus suluk, yaitu memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak kita, suluk, ya, memperbaiki akhlak kita dengan penanaman akidah yang benar dalam diri seorang. Ini menjadi salah satu hal paling mendasar, paling fundamental yang memperbaiki hati manusia, memperbaiki akhlak manusia. Karena kita tahu bahwa agama ini, bahkan agama semuanya, Bapak Ibu sekalian, punya kekuatan atau kekuasaan, ya, terhadap hati dan jiwa manusia. Banyak orang yang siap mati untuk agama. Baik agamanya itu agama yang benar atau agamanya itu agama yang batil. Bahkan siap mati dia untuk organisasinya, baik organisasinya itu benar atau batil. Dan kita sudah melihat, ya, contoh-contohnya. Ya. Setidaknya agama Syiah ketika hari Asyura, ya, ketika hari Asyura, kita lihat apa perbuatan mereka. Mereka memukulkan benda-benda tajam di tubuh mereka sampai tubuhnya ada terbelah-belah, tersayat-sayat, dan itu mereka merasa beribadah. Ya. Dan itu mereka merasa beribadah. Nah, agama ini punya kekuasaan pada hati manusia dan jiwa manusia. Oleh karena itu, agama ini juga mampu untuk menguasai masyair, yaitu perasaan manusia, yang dengan menguasai perasaan manusia ini, perasaannya dibawa untuk ke arah yang lebih baik. Inilah fungsi agama ini. Inilah fungsi akidah ini. Ketika perasaannya sudah dikuasai oleh agama, maka agama mengarahkannya untuk ke arah berakhlak, berbuat yang lebih baik. Namanya tahdzibus suluk. Nah, karena itu Rasulullah SAW sering sekali mengatakan, ya, bahkan mengulang-ulang hadisnya kepada para sahabat, bahwa sebaik-baik orang di antara kalian, ya, imannya adalah yang paling baik akhlak. Sebaik-baik orang di antara kalian imannya adalah yang paling baik akhlak. Oleh karena itu tahdzibus suluk menjadi fungsi, ya, mempelajari akidah ini. Yang keempat, tazkiyatun nafsi, yaitu membersihkan jiwa dan mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Kenapa ada bahasa mengarahkannya lebih baik? Di dunia ini banyak sekali fasilitas spiritual yang notabene-nya membersihkan jiwa, tetapi tidak mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Ya, jangankan untuk mengarahkan yang lebih baik. Jangankan untuk mengarahkannya ke arah yang Islami, mengarahkannya ke arah yang lebih baik belum tentu. Nah, maka ketika seorang memiliki akidah yang kuat, ya, akidahnya sahihah, benar, maka jiwanya akan terbersihkan. Setelah itu bisa mengarahkannya ke arah yang lebih baik, yaitu bagaimana dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan hatinya bersih semata-mata kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya melalui dirasah al-aqidah ini, mendalami akidah ini, memahami pentingnya akidah ini, maka akan hadir tauhidul ummah al-islamiyah, yaitu persatuan umat Islam. Ya, kenapa hari ini kita persatuannya
masih memiliki PR besar, ya kita punya problem dalam masalah ini. Di sebelah sana ada yang yang mengaku Islam, tetapi masalahnya Islamnya itu nyangkut di LSM-nya, Islamnya nyangkut di ormasnya. Nah ini problem besar, maka kita perbaiki akidah bahwa Islam itu payung besar kita. Di bawah payung besar itu, walau ada payung-payung, tetapi ketika payung besar itu digoyang, yang dibantu adalah payung besarnya, bukan payung-payung kecilnya. Ini persatuan umat melalui akidah ini. Maka semakin kuat akidah seorang, semakin bersatu. Makanya dulu kalau kita lihat di dalam para sahabat radhiyallahu taala anhum, berbeda seperti apapun mereka dalam masalah khilafiyah, tidak ada yang berpecah. Saya ingat sekali suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kebunnya sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada Abu Hurairah, kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, bawa sendalku ini dan umumkan kepada halayak bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kata Rasulullah. Nah kemudian Abu Hurairah pergi dan mulai untuk mengatakan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah. Di tengah perjalanan ketemu sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar memukulnya. Kalau bahasa kita menempelengnya. Apa ini kata Umar bin Khattab kepada Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, saya dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, cukup, kata Umar, di mana Rasulullah? Maka Abu Hurairah menunjukkan tempatnya Rasulullah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketemu sama Rasulullah. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, benarkah apa yang dikatakan Abu Hurairah? Kata Rasulullah, benar. Kata Umar, wahai Rasulullah, bagaimana jika ada orang mengatakan la ilaha illallah, tetapi dia tidak amalkan agama ini? Apa kata Rasulullah? Tetap masuk surga. Kata Rasulullah. Walau dia tidak mengamalkan agama ini, tetap masuk surga, kata Rasulullah. Walau dia tidak mengamalkan agama ini, tiga kali ditanya Umar. Kata Rasulullah, walaupun Umar tidak suka. Tetapi setelah kejadian itu, tidak ada satu para sahabat yang yang menuntut Umar. Baik Abu Hurairah ataupun orang-orang yang melihat perbuatan Umar itu kepada Abu Hurairah, tidak seorang pun yang menuntut mereka. Kenapa? Karena walaupun mereka berbeda dalam masalah furu'iyah, ya, mereka ada khilafiyah, tapi yang namanya akidah itu menjadi paling besar mereka. Mereka tidak mau akidahnya paling besar ini goyah, persatuan umat goyah. Kenapa? Gara-gara khilafiyah tersebut. Nah inilah 5 fungsi dari akidah Islamiyah yang yang menjadi dasar kehidupan kita. Yang penting kita pelajari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga awalan atau kelas perdana dalam akidah ini ya kita semakin paham, ya bersemangat untuk mempelajari akidah. Ada pertanyaan begini, apa bedanya akidah dengan Islam? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah itu payung besarnya. Di bawah akidah itu ada pembahasannya iman. Ya. Makanya kalau kita di kampus Islam, kalau di IAIN atau kampus Islam lainnya ada, tapi nggak banyak. Ada jurusan akidah di Madinah, Makkah, di negara Arab
Itu ada jurusan akidah. Tetapi tidak ada jurusan iman. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada jurusan iman. Yang ada jurusan akidah. Kenapa? Karena akidah itu paling besarnya. Akidah inilah nanti yang akan membahas hal-hal yang tadi saya sampaikan di silabus materi akidah. Tetapi kalau iman, dia spesifik membahas arkanul iman yang 6. Ya, apa saja itu? Al-imanu billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wal qada'i wal qadari, khairi wa syarri. Ya, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadarnya Allah, baik itu yang baik atau yang buruk. Itu pembahasan daripada materi iman. Tapi kita di sini membahas tentang akidah. Yang dalam akidah itu atau di bawah akidah itu ada materi tentang iman. Bapak Ibu dan Ta'ala, begitu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang terjadi pada malam hari ini. Mudah-mudahan ke depannya tidak lagi terulang, insyaallah. Demikian dari saya, aku qauli hadza wa astagfirullahaladzim. Kalau seandainya ada pertanyaan yang mau disampaikan, insyaallah akan saya jawab via WA. Silakan disampaikan oleh Ustaz Amar atau Ustaz Syakir. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan sebaik-baiknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.